Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas aplikasi Jibas Import Data Siswa. Nah, sesuai dengan namanya, aplikasi ini akan membantu import data siswa dari file Excel ke dalam basis data Jibas. Nah, ini biasanya digunakan untuk migrasi dari aplikasi lain ke Jibas. Di aplikasi lain nanti diambil data siswanya lalu dimasukkan ke dalam Jibas. Juga bisa digunakan untuk peralihan dari pendataan manual ke Jibas. Jadi sekolah yang punya data siswanya berupa file Excel nanti bisa dimasukkan di Jibas untuk dikelola di Jibas. Nah, kelebihan dari aplikasi Jibas Import Data Siswa ini tidak ada format khusus untuk file Excel-nya. Nah, nanti aplikasi yang akan menyesuaikan formatnya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan aplikasi import data siswa. Yang pertama, format file Excel yang digunakan yaitu Excel 97/2003. Nah, jadi apabila sekolah sudah memiliki file Excel, nah nanti disimpan dulu sebagai formatnya Excel 97/2003. Ini ada pilihannya di file Excel. Nah, yang kedua, seperti yang telah saya sebutkan, ini tidak ada aturan untuk urutan kolomnya. Nah, nanti akan aplikasi yang akan menyesuaikannya. Jadi urutan kolomnya tidak perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ini buat dahulu data kelas, tingkat, dan departemen di Jibas Akademik. Nah, ini data kelas ini nanti digunakan untuk menempatkan siswa ke dalam kelas-kelas yang tersedia. Nah, untuk pembuatan ini nanti bisa dilihat di tutorial tentang Jibas Akademik. Nah, juga yang paling penting di sini pastikan tidak ada NIS yang sama. Di sini adalah nomor induk siswa, ini biasanya menjadi kata kunci untuk pendataan siswa. Nah, jadi data NIS ini harus benar-benar unik, tidak ada yang sama. Jadi bila ada data siswa yang sama, NIS-nya yang sama, ini data tidak akan diupdate. Ini untuk mencegah apabila data siswanya sudah lengkap, ada di database Jibas, nanti tertimpa oleh import data siswa ini. Setelah kita install aplikasi import data siswa, yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan konfigurasinya dahulu. Ini kita klik tab konfigurasi. Nah, lalu kita masukkan di sini alamat basis data yang kita gunakan. Contohnya di sini yang saya gunakan adalah 192.168.1.95. Nah, untuk portnya 3434. Nah, berikutnya kita pilih file Excel yang akan kita import. Ini kita klik tanda titik 3 ini. Nah, ini contohnya ini file Excel yang akan saya gunakan ya, data siswa ini. Nah, data siswa ini sudah saya simpan sebagai Microsoft Excel 97/2003 supaya bisa dibaca oleh aplikasi Jibas Import Data Siswa. Ini kita klik open, lalu kita klik baca file Excel. Nah, ini adalah isi dari file Excel yang kita siapkan tadi. Nah, lalu kita harus menyusun kolom-kolomnya di sini. Pertama untuk baris data, ini baris awal data dan baris akhir data ini ada di baris keberapa. Nah, kalau kita lihat di sini baris awal datanya untuk siswa ini ada di baris ke-9. Berarti ini kita pilih baris ke-9. Sedangkan baris akhir datanya, nah ini ada di baris ke-18, jadi kita pilih yang 18. Lalu kita harus menentukan urutan kolom-kolomnya. Untuk data siswa ini, sebenarnya yang perlu diisikan hanya data NIS dan nama, ini yang berhuruf tebal saja. Yang lain nanti bisa diinputkan oleh siswa sendiri di Jibas Anjungan Informasi. Ini ada tutorialnya tentang Jibas Informasi. Nah, ini untuk data NIS ini kita lihat ini ada di kolom berapa. Data NIS ini ada di kolom B. Nah, ini data NIS. Ini berarti kita pilih yang kolom B. Nah, sedangkan nama ini kita pilih di kolom G. Nah, berikutnya yang lain juga bisa kita inputkan. Untuk NIS, NISN misalnya ini ada di kolom C. Nah, untuk menghemat waktu, ini sudah saya pilihkan kolom-kolomnya. Ini sudah cukup lengkap. Nah, di sini sudah saya isikan. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah yang ini ada pilihan yang kelas. Nah, biasanya di file Excel itu kan ada informasi kelasnya. Nah, di sini disebutkan kolom kelas tidak akan diimport. Ini hanya sebagai pelengkap informasi. Jadi kita bisa mengetahui siswa ini ada di kelas mana, nanti akan kita tempatkan ke kelas tersebut. Lalu di sini untuk yang diperhatikan juga adalah ini format tanggalnya. Nah, kalau kita lihat di sini format tanggalnya
Nah, ini tanggal lahir ya. Tanggal lahir siswa ini formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun, di mana separatornya adalah spasi. Nah, apabila ini sudah lengkap, semuanya kita pilih, ini kita klik perataian data. Nah, nanti akan muncul jendela perataian data sebagai berikut. Nah, ini adalah isi dari data siswa yang tadi telah kita ambil. Di sini ada NIS-nya, NISN, nama, panggilan, kelas, kelamin. Nah, ini tempat tanggal lahir. Nah, ini sudah cukup lengkap. Apabila sudah cukup lengkap, ini kita tinggal atur saja ini penempatannya. Misalnya ini untuk ini untuk kelas 10A. Ini ada kelas 10A. Ini ada di baris ke-1 sampai ke-5. Nah, jadi di sini kita pilih untuk baris awal dan baris akhirnya 1 sampai 5. Nah, lalu di sini kita pilih untuk 5 akan dimasukkan kemana? Departemen SMA, tahun ajaran 2003-2034. Nah, ini kelas 10A. Nah, ini sesuai dengan yang ada di file Excel. Lalu kita klik simpan. Mulai input data siswa. Oke. Nah, input data siswa sudah berhasil. Ini kita sudah memasukkan 5 orang data siswa ke kelas 10A. Berikutnya kita akan masukkan yang kelas 10B. Nah, kelas 10B ini ada di baris ke-6 sampai ke baris 10. Berarti di sini kita ubah ini baris ke-6 sampai ke baris 10. Nah, lalu untuk departemen dan angkatannya kita pilih SMA 2023 kelas 10 dan ini kelas 10B. Kelasnya 10B. Lalu kita klik simpan. Oke. Nah, input data siswa sudah berhasil. Ini artinya kita sudah berhasil memasukkan semua data siswa di file Excel ke basis data JIBAS. Nah, demikian untuk penggunaan aplikasi import data siswa. Cukup mudah bukan?